Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita dengan Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata atau akrabnya dipanggil Dr. Hewan Hasan. Ya. Yeah. Beliau adalah Kepala Balai Veteriner Lampung. Pemirsa Tegar TV, dialog spesial ini menarik karena kita sebentar lagi akan menghadapi hari raya kurban ya, sekitar 10 Juli hari Minggu mendatang. Ini terkait pada hewan kurban, bagaimana berkorban sehat saat pandemi, saat penyakit mulut dan kuku. Ya, Pak Dr. Hewan Hasan ini tadi, Pak Dr. Hewan katakan ada beberapa daerah khususnya di Provinsi Lampung ya? Iya betul. Ya, 6 daerah ini perlu juga tahu pemirsa Tegar TV ya supaya penyebarannya nggak kemana-mana lagi, karena masih ada 9 kabupaten kota ya, seperti yang Pak Dr. Hewan katakan itu ya, insya Allah tidak terkontaminasi. Ini bagaimana Pak? Ya betul. Okay. Sekali lagi, memang ini PMK ini adalah penyakit populasi. Dalam artian misalnya di satu kandang itu ada satu yang kena, itu nanti yang lainnya juga akan cepat terkena dengan penyakit populasi. Makanya kan terus biasanya kan ini kan kebijakan pemerintah itu misalnya di satu kabupaten kota itu misalnya ada yang sudah terkonfirmasi pakai fungsi laboratorium positif, itu kan sudah masuk daerah merah. Jadi kan ada daerah merah, daerah kuning, daerah hijau. Daerah merah itu yang sudah terkonfirmasi pakai pengisian laboratorium. Di daerah tersebut sudah diambil sampelnya dan sudah hasilnya sudah keluar, hasilnya positif. Yang daerah kuning itu yang daerah terduga, yang daerah sekitar kabupaten tersebut itu kan akan ada peluang untuk tertular. Jadi mungkin sudah ada gejala tapi kan belum terkonfirmasi oleh pengujian PCR atau pengujian laboratorium. Yang ketiga yang daerah hijau itu, kan ya memang alhamdulillah memang belum terkonfirmasi dan mungkin juga belum ada yang bergejala klinis yang ada di yaitu sekali lagi ini kan perlakuannya beda-beda untuk yang daerah merah seperti apa, betul. Daerah kuning seperti apa, daerah hijau seperti apa yang ya. Nah ini kan sekali lagi kalau dari hasil pengujian kami itu untuk yang di Provinsi Lampung ini kan ada yang pertama itu kan dari tulang bawang barat, yang kedua itu tulang bawang, ketiga itu Mesuji, yang keempat itu Lampung Timur, kemudian ada Kota Metro yang itu ini sudah terkonfirmasi dan hasil uji sudah kami serahkan ke pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Nah itu untuk yang daerah-daerah yang sudah terkonfirmasi ini akan lebih baik untuk kebutuhan hewan kurbannya akan lebih baik kalau tercukupi dari daerah mereka sendiri. Dan akan lebih baik kalau hewan-hewan dari daerah tersebut itu jangan dijual ke tempat yang lain atau kabupaten yang lain. Jadi dikonsumsi atau dipotong di daerah itu sendiri. Misalnya sekali lagi ini akan ada peluang untuk menularkan ke daerah yang lain. Nah itu tip untuk yang daerah-daerah yang hijau itu akan lebih baik untuk yang masa PMK ini. Itu akan lebih baik kalau mengoptimalkan dari ternak yang sudah ada di daerah tersebut. Soalnya kalau misalnya itu mengambil dari daerah yang lain, itu pengalaman sekarang ini memang banyak sekali yang ternak-ternak itu yang tertular. Itu karena dari lalu lintas ternak ini, dari jual beli ternak ini. Jadi memang ya terus sengaja, kadang kan ada yang namanya pedagang ya inginnya kan yaitu dengan harga murah mereka dapat untung tinggi kan. Padahal di situ yaitu namanya ternak dijual murah ya pasti kan mereka jualnya itu pasti ada semacam alasan kenapa jual. Ternyata Iya betul.
Terus ya penjual ada peluang ini, ada orang menjual ternaknya, terus sama plantain dalam tempat ya, dibeli, kemudian sama plantain nanti kan dijual ke tempat yang lain kan, jual tempat yang lain, yang akhirnya masih lagi ini memang banyak sekali yang kabupaten kota yang tertular itu memang dari lalu lintas ternak ini yang itu. Nah, untuk itu supaya ini nanti hari raya Kurban itu tidak membawa korban berikutnya yang lebih banyak, akan lebih baik ya sudahlah, disiapin aja atau dimaksimalkan dari ternak-ternak yang ada di daerah masing-masing itu untuk dikorbankan atau untuk disembelih korbannya. Soalnya kalau misalnya itu nanti nyari dari daerah yang lain, sekali lagi ini ada peluang-peluang untuk tertular dari daerah yang lain tersebut ya. Walaupun sekali lagi memang ini ya agak repot ini, yaitu mungkin dari dinas sudah terpantau misalnya satu truk itu 25 misalnya gitu. Yang 20 itu betul-betul sehat sebetulnya, tapi kadang kan yaitu belantai, kadang wah ini belum penuh nih, ngambil sapi-sapi yang 5 yang notabene itu yang dalam tanda petik belum jelas kesehatannya dimasukkan, akhirnya itu menular di satu truk tersebut. Akhirnya sudah bang, satu aja kena itu nanti satu truk akan kena semua itu. Dan ini kan yang banyak terjadi, yang banyak sapi yang dari daerah Lampung ini yang terkonfirmasi memang sebelumnya belum terkonfirmasi, kemudian dijual ke daerah Bangka Belitung, yang jelas itu yang sama Kepri yang itu ya, Kepri ini yang ya mereka kan protes, waduh ini gara-gara sapi dari sini kami yang sebelumnya daerah hijau kami tertular. Dan termasuk ini kan yang Bengkulu juga baru saja, Bengkulu kan baru sekitar pertengahan bulan Juni ini dia sekarang sudah hampir 50% lebih sudah terkonfirmasi karena dari lalu lintas ternak itu. Dan ya sekali lagi memang yang sumber yang besar itu dulu kan yang di Bangka Belitung itu kan ternak dari Bangkalan yang dikirim tanggal 26 April, 28 April itu dikirim ke Bangka Belitung, kemudian yang tadi kami sampaikan yang mungkin ada yang ambil 5, ada yang ambil 10, dibawa ke ternak masing-masing, ternyata itu menular. Terus termasuk yang tanggal 8 Mei itu juga ternyata juga disebar juga ke peternak-peternak, makanya itu yang Masya Allah yang Bangka Belitung itu lumayan sampai sekarang laporannya Masya Allah kan ada depan Isiknas tuh Pak. Isiknas itu ya itu kasusnya masih sangat besar yang itu. Sekali lagi mudah-mudahan nanti yang hari raya Kurban ini itu nanti betul-betul para jamaah yang mau berkorban betul-betul selektif betul pada menerima korbannya, akan lebih baik sekali lagi kalau misalnya membeli dari daerahnya sendiri dan memang betul-betul yang dilihat betul memang sapi tersebut atau ternak tersebut itu betul-betul nggak bergejala, sehingga insya Allah nanti tidak membawa penyakit dan pelaksanaan kurban itu akan berjalan dengan baik dan tidak menularkan penyakit PMK ke sapi yang lain seperti itu. Betul. Gitu. Kayaknya memang Pak Dr. Hewan Hasan ini banyak pihak yang berperan lah ya dalam penyebaran PMK ini, tidak hanya pemerintah ya. Iya, Bang, betul Bang. Ya itu Bang, terutama faktor yang berantai itu Pak, yang para berantai itu yang notabene memang Masya Allah itu yang ya itu sekali lagi ya, karena belantai ya, namanya pedagang ya inginnya dia itu punya keuntungan besar, memanfaatkan suasana, dan kadang mungkin juga petani-peternak kalau sudah yaitu dengar sapinya bisa bergejala kan langsung dijual murah Pak, misalnya yang harusnya harga 20 juta mungkin dijual 7 juta atau 9 juta gitu kan ya. Termasuk ya itu. Nah itu kan memang jelas memang ini banyak yang terlibat di sana, dan memang sebetulnya fungsi pemerintah, terutama ya pemerintah daerah, itu nanti kan ada dinas peternakan yang di kabupaten kota, kemudian di provinsi. Kalau sekarang kan juga terlibat nanti dari kepolisian, apakah Polres, Polda, termasuk dari TNI Angkatan Darat, termasuk itu memang ini sebetulnya saling berkaitan sebenarnya atau saling
terlibat di sana. Jadi memang itu kan langsung instruksi Pak Presiden ya. Itu kan memang semua dilibatkan, makanya sekarang memang yaitu sekarang kan sudah ada satgasnya. Satgas. Untuk penanganan PMK ini iya. yang hampir sebagian besar dilibatkan untuk supaya betul-betul menangani PMK ini dengan baik seperti COVID kemarin itu. Alhamdulillah kita kan bisa ya walaupun lumayan lama juga 2 tahunan. Mudah-mudahan nanti PMK juga segera bisa terkendali sehingga negara kita bisa segera bebas lagi. Terbebas dari virus PMK ya. Amin. Iya, saya pengennya besar sekali Pak. Memang di sampingnya jelas ini kan jelas produk-produk kita sudah banyak yang di-ban dari luar yang mereka yang pada impor dari kita kan banyak. Kita kan sebelum ada PMK ini kita kan sering ngirim kambing domba ke Timur Tengah. Karena ada PMK itu kan langsung di-ban, sudah nggak bisa ngirim lagi tuh. Termasuk mungkin produk-produknya sekarang kan sudah banyak yang di-ban bayangan itu. Ini memang pengaruhnya sekali lagi ke ekonomi sangat besar. Sangat besar. Okay. Tapi seperti harapan Pak Dr. Hewan Hasan ini supaya penyakit virus PMK ini bisa segera lenyap lah. Ya. Betul, benar sekali dibebaskan. Sekali lagi kan pengalaman sebelumnya itu kan jadi PMK itu masuk tahun 1887. Itu kan sapi dari Belanda masuk ke tempat kita kena PMK. Itu kan kita baru bisa membebaskan memang baru tahun 1986, jadi 96 tahun diakui OIE tahun 1990. Berarti kan selama 103 tahun itu untuk lama ya untuk pembebasan. Tapi mudah-mudahan nanti dengan kerjasama yang bagus, kooperatif antara semua lini yang terlibat di sini, mudah-mudahan segera bisa kita tangani dengan baik. Dan saya kira sekarang medianya juga sangat mudah menginformasikan. Mudah-mudahan segera kita tangani. Dan sekali lagi mudah-mudahan PMK ini segera bisa kita bebaskan seperti ini. Terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini tak terasa juga waktu kita sudah sampai pada penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.